Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari makalah yang saya buat, yaitu tentang RAM. Tentang RAM ya, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Wedri Haji Saputra, NPM 2003-0012. Kata pengantar mungkin daftar isi. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama pengertian RAM, fungsi RAM, tipe umum RAM, dan tipe-tipe RAM, dan pada RAM pada motherboard. Yang ketiga penutup ya. Yang pertama kesimpulan, yang kedua saran, yang ketiga yang terakhir ya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Latar belakang itu adalah memori semikonduktor tersedia di dalam rentang kecepatan yang luas. Waktu siklusnya berada pada rentang 10 ns hingga dari 10 ns. Pada saat diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1960-an, memori tersebut lebih mahal daripada memori inti magnetik. Karena perkembangan teknologi PLSI, Large Cell Recognition memori ya, bisa langsung saja ke memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Instruksi dapat berupa menempatkan atau menyimpan dari ke alamat di memori, penambahan, dan sebagainya. Tugas sistem operasi adalah mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik. Mungkin saya baca semuanya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Ya. Yang pertama, apa pengertian RAM? Yang kedua, apa saja fungsi RAM? Yang ketiga, apa saja tipe umum RAM? Yang keempat, apa saja tipe-tipe RAM? Bagaimana RAM pada motherboard? Yang C, tujuan yaitu mengetahui pengertian RAM, mengetahui apa saja fungsi RAM, mengetahui tipe umum RAM, mengetahui tipe-tipe RAM, mengetahui bagaimana RAM pada motherboard. Yang bab 2 yaitu pembahasan pengertian RAM. RAM adalah Pengertian RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah media penyimpanan data sementara pada komputer. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat volatil. Ketika tidak ada pasokan arus listrik ke media tersebut, maka data yang tersimpan akan hilang. Tidak sama seperti memori ya, memori pada HP Anda. Di sini ada sedikit gambar. Saya juga kurang mengerti apakah ini
mungkin ini nih tentang RAM, slot-slot kayak gitu kan. Baik, kita ke bawah lagi ya. Fungsi RAM ya, yang atas lagi ya. Fungsi RAM. Fungsi RAM. Beberapa dari fungsi RAM adalah sebagai berikut. A. Menyimpan data berasal. Oke, diulangi. Fungsi RAM. Beberapa fungsi dari RAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Yang B, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. C, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. C, tipe umum RAM. Tipe umum RAM yaitu yang pertama SRAM atau static RAM. Kata static menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, yaitu statik ya. Statik itu memegang isinya saat masih ada listrik kayak gitu. Tidak seperti RAM dinamik, yaitu drum yang membutuhkan untuk disegarkan refresh secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa transistor. Tidak adanya kapasitor membuat tidak ada daya yang bocor, sehingga SRAM tidak membutuhkan refresh periodik sampai titik ini saja ya, untuk mempersingkat waktu. Yang kedua yaitu NPRAM atau non volatile RAM. NPRAM non-random access memory merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EPI atau firmware lainnya pada perangkat embed semacam router. NPRAM biasanya dibuat menggunakan teknologi manufaktur CMOS, complementary metal oxide semiconductor. Oleh karena itu, NPRAM disebut juga dengan nama CMOS RAM. Dengan menggunakan teknologi CMOS akan dihasilkan NPRAM yang konsumsi energinya rendah. Baik, kita lanjutkan yaitu terus yang ketiga adalah DRAM atau dynamic RAM. DRAM adalah tipe RAM menyimpan setiap bit data kapasitornya yang terpisah dalam sebuah IC, yaitu maksudnya terpisah dari sebuah IC, yaitu misal RAM itu enggak berpengaruh pada motherboard. Maksudnya misal motherboardnya rusak, RAM itu bisa
pasang di motherboard lainnya. Itu. Di sini ada gambar lagi, mungkin Anda bisa lihat sendiri apa itu, bisa membaca-bacanya di sini ya. Yang Read Operation. D. Tipe-tipe drum. Berikut tipe-tipe drum yaitu yang pertama EPM drum, flashback mode drum. Flashback mode drum, EPM drum dibuat sekitar tahun 1987. Sejak pertama kali diluncurkan, memori jenis ini langsung mendominasikan pemasaran memori dan orang seringkali menyebut memori ini jenis drum saja, tanpa menyebut nama EPM. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Artifact itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah raw address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, EPM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. Ya nggak usah kita baca semua ya, untuk mempersingkat waktu karena saya masih ada kerjaan. Yang kedua, Edo Drum, Extended Data Out Drum. Pada tahun 1995 diciptakan memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory, yaitu Edo Drum, yang merupakan penyempurnaan dari EPM. Memori Edo dapat mempersingkat read cell-nya sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. SD drum, yaitu di bawah ini ada gambarnya ya, bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Yang keempat, DDR SD RAM, tipe RAM yang merupakan pengembangan lanjut dari teknologi SD RAM. DDR dibuat pada tahun 2000. DDR pertama kali dibuat sebagai pesaing utama dari memori drum yang dikembangkan Intel dan Rhombus pada awal generasi pertama. Maksud kami generasi Pentium 4. Yang ketiga, DDR2 SDRAM. DDR2 merupakan generasi lanjutan dari DDR dengan perbaikan fitur seperti pengguna IC BGA, Ball Grid Array yang tahan panas dan memiliki densitas tinggi serta FSB yang lebih tinggi. Karakteristik teknis DDR2 adalah 240 pin 1,8 volt dan FSB 400/667/800 MHz. DDR2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari DDR, di mana nantinya bisa mencapai 2 GB. Modul tipe-tipe DDR2 yaitu DDR2 256, 512, 1.024 MB, PC 3200 maksud kami PC 3200 atau 5300 dan 6400. Kelebihan utama dari DDR2 terletak pada kemampuan dalamnya. Kemampuan dalam mengoperasi menjalankan bus data eksternal 2 kali lebih cepat. Yang keenam,
Baik, di sini kita lanjutkan yaitu yang keenam. Yang keenam, RD drum. Rambus Dynamic RAM. Tipe RAM yang pertama kali dibuat pada tahun 1999. RD drum mempunyai kemampuan bandwidth yang menyamai kebutuhan bandwidth pada prosesor Intel Pentium 4. RAM pada motherboard. Pada platform motherboard, sebuah RAM diletakkan pada slot khusus yang dinamakan DIMM PC desktop atau SODIMM notebook laptop. DIMM merupakan singkatan dari Dual Inline Memory Module, sedangkan SODIMM singkatan dari Small Outline sampai DIM. Ini ada RAM DDR unbusbred menggunakan slot DIMM 184 pin 2 dan 2.5 volt umumnya pada chipset Intel 845XX, 865XX dan 915XX. RAM DDR SCC menggunakan slot DIMM 184 pin 2.5 volt umumnya pada chipset Intel 875P925X. Yang ketiga, RAM DDR ECC register menggunakan slot DIMM 184 pin 2,5 volt ECC register umumnya dipakai pada berbagai tipe motherboard server ya. RAM DDR2 unbuffered menggunakan slot DIMM 200 pin 1.8 volt umumnya pada chipset Intel 925X dan 945XX. RAM DDR2 ECC menggunakan slot DIMM 200 pin 2.5 volt umumnya pada chipset Intel 955X dan 975X. RAM DDR unbuffered menggunakan slot DIMM 184 pin 2.5 umumnya pada berbagai tipe motherboard server. Motherboard server itu menggunakan PC atau laptop. Yang ketiga penutup di sini kesimpulan. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah media penyimpanan dari data sementara pada komputer. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat volatil karena ketika tidak ada pasokan arus listrik ke media tersebut, maka yang tersimpan akan hilang. Yang kedua, saran. Demikianlah makalah ini penulis merumpangkan sehingga apa yang tertulis dalam makalah ini dapat dijadikan pedoman dan ilmu yang bermanfaat. Makalah ini jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca dan dapat memperkaya wawasan tentang pembahasan ini dengan referensi lain. Dan kepada Ibu Yupianti MCom agar dapat
memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Daftar pustaka. Di sini kalian dapat mencari tentang RAM di sini ya, di bawah ini bisa Anda baca sendiri. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan sedikit tentang makalah yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.